Selamat siang sebelumnya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Simangunsong dengan NIM A1C4231107 dari kelas reguler C, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, di mana dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan saat ini yaitu Profesor Dr. Asmi Johari, MSI. Mari kita mulai materi pembelajarannya. Jangan ngantuk ya. Cekidot. Yang akan kita bahas, kita harus mengetahui dulu apa sih filsafat pendidikan itu. Nah, filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Para filsuf melalui karya filsafat pendidikannya berusaha menggali ide-ide baru tentang pendidikan yang menurut pendapat mereka lebih tepat untuk ditinjau dari kewajaran keberadaan peserta didik dan pendidikan maupun yang ditinjau dari latar belakang geografis, sosiologis, dan budaya dari suatu bangsa. Dari sudut pandang keberadaan manusia akan menimbulkan aliran perennialis, realis, empiris, naturalis, dan eksistensialis. Sedangkan dari sudut geografis dan sosiologis, budaya akan menimbulkan aliran esensialis, tradisionalis, progresivis, dan rekonstruksionis. Implikasi filsafat pendidikan dan contoh-contoh implikasinya. Adapun aliran-aliran filsafat pendidikan yaitu satu, aliran progresivisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa mendatang. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah pendidikan itu harus memberikan keterampilan dan alat-alat uang yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang berbeda dalam proses perubahan. Contoh implikasi filsafat progresivisme terhadap pendidikan, yaitu 1. Menurut progresivisme, proses pendidikan mempunyai dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, yaitu pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Yang kedua yaitu guru dalam melakukan tugasnya seperti praktek pendidikan yang berpusat pada anak, mempunyai peranan-peranan sebagai fasilitator, motivator, konselor siswa dalam kegiatan belajarnya sendiri. Yang ketiga yaitu guru perlu mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa dan teknik-teknik memimpin perkembangan siswa serta kecintaan kepada anak agar dapat melaksanakan peranan-peranan yang baik. Yang ketiga yaitu dalam prinsip-prinsip pendidikan, peranan guru tidak langsung melainkan memberi petunjuk kepada siswa. Kebutuhan dan minat siswa akan menentukan apa yang mereka pelajari. Anak tersebut harus diizinkan untuk merencanakan perkembangan diri sendiri dan guru pun harus membimbing kegiatan belajar mereka satu persatu. Yang kedua yaitu aliran esensialisme, di mana aliran ini merupakan aliran yang didasarkan oleh nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Tujuan aliran ini adalah untuk membentuk kepribadian bahagia di dunia dan hakikat isi pendidikannya itu mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang menggerakkan kehendak manusia itu sendiri. Contoh implikasi aliran esensialisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti esensialisme adalah suatu pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada. Contohnya antara lain
Satu, orang tua menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya. Yang kedua yaitu guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu siswa sebagai makhluk yang nasional yang memiliki prestasi dan keterampilannya. Aliran yang ketiga yaitu aliran perennialisme, di mana aliran ini mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme berpendapat mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tujuan utama dari filsafat. Contoh penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren, maupun yang lainnya. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Yang keempat adalah aliran rekonstruksionisme, yaitu suatu aliran yang berusaha merombak atas susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia adalah tugas semua manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual sehat melalui pendidikan yang tepat. Contoh implikasi dari aliran rekonstruksionisme yaitu satu, pemodelan nilai-nilai budaya Indonesia dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman nyata. Yang ketiga, program pengajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan. Yang keempat, penggunaan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman sosial. Yang kelima, penggunaan metode pembelajaran yang mengedepankan pengalaman individual. Kesimpulan dari video pembelajaran yaitu aliran filsafat pendidikan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap berbagai aspek pendidikan. Dengan memahami implikasi aliran filsafat pendidikan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pendidikan. Contoh-contoh aliran filsafat pendidikan seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran imperialisme, aliran eksistensialisme, dan aliran rekonstruksionisme. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam pengucapan ataupun materi, mohon maaf dan terima kasih.